Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Ditemani sahabat siar Anda, Aulia Nabila, sahabat MQ. Dalam Inspirasi Pagi kali ini kita memasuki segmen Bincang Psikologi Keluarga bersama dengan Pak Wasmi dan juga Bu Lilis, sahabat MQ. Tentunya kita masih memperhatikan bagaimana tumbuh kembang anak-anak kita ya, sahabat MQ ya. Harapannya anak-anak kita bisa menjadi generasi yang kuat nih, sahabat MQ. Untuk itu perkembangan sejak dini memang kita betul-betul perhatikan, termasuk di mana dunianya itu sendiri, sahabat MQ. Dan di pagi hari ini menarik, sahabat MQ, tema yang akan disampaikan yaitu berkaitan dengan anak kebal bullying. Bullying menjadi satu hal yang masih disorot, sahabat MQ, di dunia pendidikan ya, karena berkaitan dengan bullying ini juga masih terjadi kasusnya, bahkan di Indonesia sendiri, sahabat MQ, bahkan ada yang sampai menyebabkan trauma berkepanjangan bagi anak ya. Tapi ini ada anak kebal bullying, seperti apa, sahabat MQ, yang insya Allah akan disampaikan. Kita akan sapa, kalau dilihat ini sudah ada Pak Wasmin. Kita akan sama Pak Wasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, partnernya kemana nih, Pak? Ya, hari ini saya sendiri. Insya Allah. Bisa kerekam teh? Boleh dijadikan co-host dulu? Baik, boleh dibantu untuk operator ya, Pak Wasmin dijadikan co-host. Ya, kabar baik Pak Wasmin di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat terus nih ya Pak Wasmin ya di pagi hari ini. Dan menarik Pak Wasmin, di mana berkaitan dengan ada anak. Biasanya kan kita mengangkat kasus ya anak mengalami bullying, menyebabkan trauma berkepanjangan, bahkan ini juga untuk orang tuanya menyebabkan pukulan besar. Tapi tema hari ini ada anak kebal bullying, seperti apa nih Pak Wasmin? Iya, itu anak kebal bullying kita angkat sebagai judul agar kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan ya, terutama sebagai orang tua. Karena kalau sebagai sekolah, bagaimana judul yang cocok kalau di sekolah itu bagaimana mencegah bullying di sekolah, kan gitu ya. Betul. Nah, kita sebagai orang tua tentu kita nggak di sekolah gitu, nggak tahu bagaimana kehidupan sehari-hari di sekolah, maka anak kebal bullying ini, judul ini saya maksudkan sebagai strategi imunisasi atau strategi pengkebalan ya. Kan ada dua strategi besar ya dalam membuat kita supaya tidak sakit itu kan. Yang pertama adalah strategi sterilisasi, yang kedua strategi imunisasi. Membuat lingkungan kita bersih itu namanya strategi sterilisasi. Ya. Tapi kalau membuat kita kebal meskipun lingkungan agak kotor itu namanya imunisasi. Ya, tentu yang bagus di keduanya, hanya kita fokus pada pagi ini strategi imunisasi. Logikanya gimana? Logikanya karena lingkungan kita itu nggak bersih-bersih amat gitu. Termasuk dalam COVID-19 ini pun seandainya nanti sudah tidak ada pandemi, bukan berarti COVID-19 itu sudah nggak ada dari muka bumi itu. Itu masih ada, hanya sudah tercapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Herd immunity dicapai secara global oleh dua cara. Yang satu ya cara yang sudah terpapar kemudian selamat dan jadi kebal. Cara yang kedua yang lebih manusiawi adalah cara dengan imunisasi. Cara imunisasi itu cara yang manusiawi. Kenapa cara yang pertama herd immunity dengan ya udahlah biarin terpapar aja semuanya, yang mati yang hidup gitu. Yang hidup berarti emang yang sudah survive gitu. Itu nggak manusiawi itu ya. Nah, kenapa juga perlu ada PPKM agar menghindari korban lebih besar gitu kan. Nah, karena memang pada dasarnya akan tercapai yang disebut dengan kekebalan masyarakat ya. Virus itu tidak akan hilang, akan tetap ada. Hanya kita yang sudah jauh lebih beradaptasi. Antibodi kita sudah jauh lebih mengerti akan ada serangan-serangan dari luar. Nah, logika inilah yang saya pakai untuk membuat judul anak kebal bullying gitu. Agar kita lebih fokus ke anak kita, jangan sampai anak kita itu rentan terhadap bullying. Karena apa? Karena selalu saja bullying itu. Saya pikir
bullying itu hanya terjadi di dunia sekolah gitu ya. Iya, iya. Ternyata kemarin saya dapat klien yang di dunia perkantoran juga Iya, ada. di kantor juga suka ada nih Pak Wasmin. Ada gitu ya, dan dia sangat-sangat sedih, bahkan sampai terpuruk ya, kehidupannya sampai hampir terpuruk lah ya, sampai susah tidur dianya gitu. Mau keluar juga nggak bisa karena kan gimana ya kan, nggak mudah juga cari kerja kan, Iya, iya. sehingga nggak semudah itu untuk bisa keluar kerja gitu. Tapi berangkat kerja dengan perasaan tertekan gitu. Karena gini, bullying itu secara basic psikologisnya kenapa akan selalu ada dalam kehidupan manusia? Karena dalam kehidupan kita dalam bersosial ini selalu saja ada yang dominan, ada yang lemah. Itu dari situ kita berangkat kajian ini. Jadi karena Oh, bullying iya. itu hanya terjadi pada seseorang yang menganggap dirinya kuat, membuli pada orang yang menganggap dirinya lemah gitu. Mhm. Hanya terjadi pada itu. Bisa seseorang, bisa kelompok orang yang membuli seseorang atau kelompok lain gitu, yang dianggap lemah gitu. Mhm. Nah, dalam kehidupan kan selalu ada yang merasa sok hebat gitu Iya, kan. betul, Ada betul. juga dalam kehidupan yang merasa minder, lemah. Nah, inilah yang membuat proses pembulian itu jadi terus ada gitu. Sampai proses bully membuli ini diabadikan dalam Al-Qur'an dalam sebuah larangan. Apa ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ism wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maitan fakarihtumuh. Yang itu bukan ya, atau Mhm. yang satunya lagi yang janganlah engkau memperolok-olok ya, Iya. ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuku ba'dal iman. Ya yang ini yang benar. Janganlah Mhm. engkau memanggil dengan panggilan yang buruk karena itu adalah panggilan buruk setelah keimanan. Jadi jangan engkau mau olok-olok, jangan memanggil dengan panggilan buruk. Itu kan diabadikan dalam surat Al-Hujurat begitu, artinya memang secara manusiawi itu akan ada terus dan itu akan sehingga ada larangannya. Karena ada potensi melakukannya sebagaimana perzinahan, bagaimana juga pencurian, mengurangi timbangan, perilaku-perilaku yang menjadi tabiat nafsu manusia itu, termasuk membuli ini. Oh. Dalam kehidupan membuli ini kan selalu ada itu. Anak kita mungkin boleh kita dengan teknik sterilisasi, kita kontak pihak sekolah agar anak kita steril dari pembulian, terlindungi bisa gitu ya. Tapi nanti di dunia perkuliahan ada. Oke, di dunia perkuliahan mungkin dia bisa mencari pelindung, mencari backing. Nanti dunia perkantoran ada juga. Nah, sehingga kita fokusnya bagaimana sih kita membesarkan anak yang anak kita itu nanti kebal bully gitu ya. Iya, iya. Kebal Betul, betul. bully. Nah, judul ini juga saya angkat dari kisah saya. Dulu saya itu kan SMP itu masih pendek kecil gitu. Sampai Mhm. orang ngiranya saya belum SMP. Masih SD gitu. Masih SD, masih kecil, belum puber gitu. Anak-anak yang lain udah pada puber gitu. Saya tuh SMP kelas 2 baru mimpi basah. Jadi SMP Hmm. kelas 1 itu masih kayak kekanak-kanakan banget, hanya emang motivasi belajarnya sangat kuat gitu, bawa kamus yang tebel sampai bahkan masuk SD-nya itu saya belum umurnya dulu. Kalau karena udah ngebet banget akhirnya orang tua terpaksa menyekolahkan dengan umur yang di mark up. Umur saya di mark up tuh waktu masuk SD. Karena sudah enggak. Sehingga pas masuk SMA dengan usia yang masih kecil, kemungkinan di usia 5 atau 6 tahun gitu, belum belum 7 tahun kalau zaman dulu lah. Kemungkinan masih di 5 atau 6 tahun. Nah, dibully gitu. Namanya juga Wasmin. Zaman dulu kan ada yang doger monyet itu ya. Doger monyet itu yang ting tang ting Yang tang ting. Sarimin ya Pak Namanya Wasmin ya. Sarimin, kemudian namanya Mhm. Wasmin. Mhm. Itu Mhm. dibully loh saya. Sarimin pas saya lagi lewat gitu ya. Sarimin pergi ke pasar gitu. Mhm. Yang saya ingin sampaikan sekarang, saya juga aneh waktu itu kok saya tidak baperan gitu ya. Padahal Hmm. saya tahu yang dimaksud Sarimin pergi pasar itu adalah doger monyet itu kan. Tapi saya nggak baperan. Apa yang membuat saya dulu tidak baper, saya cuek aja, biasa aja.
saya kemudian nantangin berkelahi, mereka juga enggak. Saya juga kemudian nangis, sedih enggak gitu. Saya biasa aja gitu. Nah, inilah kira-kira kita ini bagaimana supaya ketika ada sekelompok orang atau seseorang yang cukup kuat, cukup dominan, mencoba membuli atau mengintimidasi anak kita, karena bullying itu merupakan sebuah penindasan, intimidasi, tindakan sabotase yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang pada orang lain yang dianggap lebih lemah. Gitu. Bullying itu bahasa Indonesianya perundungan ya, tapi Baik. lebih ini ya, lebih familiar bully ya daripada Bully. perundungan. Betul betul. Padahal Ya. KBBI-nya perundungan ya Pak Wasmin ya. KBBI-nya telat ini sosialisasi. Kayak efektif dan efisien itu bahasa Indonesianya banyak yang nggak tahu loh. Itu kan sangkil dan mangkus ya, itu banyak yang nggak tahu. Sangkil dan mangkus itu efektif, efisien. Karena dari bahasa Inggris itu Efektif dan juga efisien. Banyak mengenalnya itu ya. Sangkil dan mangkus gitu. Sangkil. Baik, baik. Betul nih, karena sebetulnya berkaitan dengan bullying ini ya, Pak Hussein, tadi kan yang kuat mengintimidasi yang lemah. Dan ini pun terlihat dari respon jika pertama kali nih, misalnya yang kuat menguji nih, wah dia kayaknya sasaran empuk untuk dibully, dan ketika melakukan dan responnya sesuai dengan keinginan si pembuli, nah itu akan keterusan dan berlanjut itu ya Pak Wasmin ya. Ya, Dan karena betul. Wasmin cuek, jadi mungkin nggak rame kalau kata anak-anak ya. Mungkin gitu, karena saya juga biasa aja gitu, lihat wajah sedih enggak rame gitu, jadinya mereka malah nggak jadikan saya sasaran berikutnya gitu. Betul betul. Jadi emang strateginya ini mirip yang punya penyakit eksibisionis. Mungkin sahabat-sahabat di sini ada yang pernah dengar ya kalimat ada penyakit gangguan seksual yang namanya eksibisionis. Biasanya terjadi pada laki-laki yang dia memamerkan alat kelaminnya pada seorang perempuan dengan cara mendadak gitu. Misalnya si laki-laki ini ada di dalam mobil gitu. Kemudian ada perempuan yang lewat, kemudian dia buka kaca mobilnya, terus tiba-tiba mengeluarkan alat kelaminnya. Nah itu ini nih, kalau perempuannya biasa aja, nggak kaget atau nggak mencerminkan wajah apa gitu, ini malah nggak ejakulasi. Dia jadi nggak jadi tegang, alat kelaminnya jadi melepes gitu. Tapi kalau pas dia ngeluarin alat kelamin, kemudian perempuannya teriak kaget atau lari dah, itu dia tegang itu. Itu eksibisionis. Makanya kalau ngadapin orang kayak gitu, santai aja, nggak usah flat aja gitu ya, dasar gelo. Baik. Santai gitu. Nah kalau gitu dia mah nggak jadi tegang tuh. Nah ini juga kayak gitu, mirip kayak gitu. Jadi kalau terjadi bullying, ini ada beberapa teknik nih yang harus kita bekalkan ke anak kita agar dia siap. Nah ternyata teknik ini ada yang sifatnya sangat teknis memang, ada yang sifatnya cukup rencana jangka panjang gitu. Oh, baik. Kita bahas ada 10 ya, ada 10 poin di sini nih. Panjang ya. Baik Pak Wasmin. Kita mungkin jeda dulu boleh ya. Baik, insya Allah ini menarik ya, mempersiapkan anak kita agar ini kebal terhadap bullying. Mungkin dari first responnya juga kita perlu kasih tahu nih, biar tidak menjadi sasaran empuk ya untuk yang kuat ini, yang merasa kuat ini, sahabat MK. Insya Allah di segmen berikutnya kita akan hadirkan informasinya. Dan tentunya semakin dekat juga sahabat MK kita dengan penghujung tahun nih. Sudah ada rencana apa sahabat MK atau target-target apa yang Anda tentukan untuk tahun 2022 agar harapannya lebih baik sahabat MQ. Jika masih ragu-ragu atau masih bingung kira-kira akan melangkah kemana di sahabat MQ, ada yang masih ragu dan bingung bisa teryakinkan dengan mengikuti hypnotic goal setting yang diselenggarakan oleh Pak Wasmin, sahabat MQ Workshop Batch ke-9, ke dalam pikiran bawah sadar agar menjadi energi setiap hari. Tahu informasi lebih lanjut boleh dihubungi di 0811 225 002 0811 225 002. Insyaallah selepas ini kita akan berdiskusi kembali sahabat MQ. Kemana kita jeda terlebih dahulu dengan beberapa informasi dari relasi kami berikut ini.